Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Ayahanda Dr. Haji Arsad Abdul Ghani MPD. Dari sana ke sini jangan. Baik teman-teman, boleh berdiri semuanya. Ya, berdiri dulu. KKMB Umat Jaya. Jaya. Misalnya. Mana itu?
Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan peserta PKKMB, sebelum kami membuka acara yang akan menjanjikan lagu Song Tanwir 2020 kepada tim Padura Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Mataram, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang kami hormati Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Mataram, yang kami hormati para wakil rektor, para dekan dan wakil dekan, kepala lembaga, biro, UPT di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram, yang kami hormati pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Mataram, yang kami hormati Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Mataram beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram jajarannya, yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram beserta jajarannya, singkatnya peserta PKKMB dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Mataram tahun ajaran 2021 dengan tema kolaborasi umat mewujudkan cendekiawan berpribadi untuk bangsa. Salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Rasul pilihan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok pemimpin yang patut diteladani sepanjang masa. Hadirin yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2021 hari ini Senin 6 Safar 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 September 2021 Miladiah dimulai. Selanjutnya mari kita simak bersama pembacaan ayat suci yang akan dilantunkan oleh Saudara Sahril. Disilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah oleh tim paduan suara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Mataram yang akan dipandu langsung oleh Imawati Hayu Satya. Disilakan. Tamu undangan dimohon untuk berdiri.
tamu undangan disilakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Imawat Imtihan Azhari, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hikmat beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat tergerak hati kita untuk berkumpul di tempat yang insya Allah mulia seperti pagi hari ini. Dan yang kedua, tak lupa pula kita haturkan sholawat beserta salam kepada junjungan alam kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Dan yang selanjutnya, yang terhormat Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang saya hormati Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Mataram, yang saya hormati Mataram, yang saya hormati Dekan dan Wakil Dekan se-Universitas Muhammadiyah Mataram, dan yang saya hormati Kepala Lembaga Biro UPT di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram, dan yang saya hormati pula pimpinan cabang IMM Kota Mataram, dan yang saya hormati pula Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Mataram, dan yang saya hormati pula Ketua DPM Universitas Muhammadiyah Mataram, dan yang saya hormati pula Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Mataram. Mungkin untuk adik-adik saya mohon untuk duduk saja dulu. Jadi di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa kegiatan pada pagi hari ini adalah kegiatan Masta yang akan dilaksanakan itu pada tanggal 13 sampai 14 kan oleh PETA, Pekan Ta'aruf. Dan adapun tema yang kita angkat, tema besar yang kita angkat, yaitu kolaborasi umat, wujudkan cendekiawan berpribadi untuk bangsa. Yang dimana kenapa kita mengangkat kata-kata kolaborasi itu, ya karena di sini IMM, BEM, DPM beserta UKM itu berkolaborasi menjadi satu untuk mensukseskan acara pada pagi hari ini. Dan cendekiawan itu kita itu sebagai harapan kita bahwa semua
mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Mataram ini adab ajaran agama yang tetap berpegang teguh dalam ajaran-ajaran agama yang telah ditentukan, bukan ajaran agama yang mengikuti kebarat-baratan. Dan selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada segenap kepanitiaan Masta maupun Peta karena telah mensukseskan pembukaan kegiatan pada pagi hari ini. Kalau bukan berkat beliau-beliau, maka kegiatan pada pagi hari ini tidak akan terlaksana seperti ini. Beri tepuk tangan dulu untuk para segenap kepanitiaan. Baik, mungkin ada tambahan saya. Mungkin kalian bingung adik-adik kenapa harus bergelombang. Karena mengingat sekarang ini adalah kita sedang dilanda oleh COVID-19. Belum lagi ditambah dengan PPKM. Maka saya mohon untuk adik-adik semua tetap memakai protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Jangan ada yang dilepas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaman. Cek. Selanjutnya laporan dari Ketua Panitia Pekan Ta'aruf Universitas Muhammadiyah Mataram kepada Saudara Rival Rocky Alfian, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang saya hormati Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang saya hormati Ibunda Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Mataram, yang saya hormati Badan Pengurus Harian Universitas Muhammadiyah Mataram, Ayahanda dan Ibunda Dekan beserta Wakil Dekan se-Universitas Muhammadiyah Mataram, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa, mahasiswi baru Universitas Muhammadiyah Mataram angkatan 2021. Baik, mungkin laporan yang akan kami sampaikan terkait kepanitiaan di Pekan Ta'aruf. Jadi hari ini teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, calon mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram, hari ini adalah pelaksanaan Masta. Esok hari Rabu dan Kamis itu adalah pelaksanaan Pekan Ta'aruf, masa perkenalan mahasiswa dan mahasiswi baru untuk lebih mengenal kehidupan kampus, wabil khususnya di Universitas Muhammadiyah Mataram. Dengan tema yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Masta tadi, mungkin saya tidak akan menjelaskan lagi, tetapi ada suatu harapan dan optimisme dari kami, dari kepanitiaan pada khususnya, bahwasanya adik-adik inilah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di daerah maupun bangsa. Maka dari itu, dengan halangan apapun, dengan kondisi apapun, teman-teman harus menikmati jalannya proses PKKMB ini. Dengan diadakannya PKKMB secara bergelombang, tentu hal itu mungkin baru kali ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Mataram. Tetapi itu bukan soal, ketika teman-teman memang ingin berproses menjadi mahasiswa, maka tuntaskanlah semua kegiatan yang sudah diatur.
Berikutnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya saya mewakili kepanitiaan Pekan Ta'aruf atas kinerja loyalitas yang begitu maksimal sehingga kita mampu untuk melaksanakan kegiatan yang sama-sama kita sudah inisiasikan. Mungkin saya tidak terlalu banyak bicara. Pesan terakhir dari saya, tidak ada kami dari kepanitiaan menginginkan teman-teman untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami tidak ingin mendiskriminasi teman-teman, kami tidak ingin membedakan teman-teman dengan kepanitiaan. Tetapi satu hal, proses itu tidaklah pernah nyaman. Semua akan menuai hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan hati. Tetapi laksanakan, selesaikan, dan perjuangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan pertama Ketua Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Mataram kepada Imawan Widodo, disilakan. Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Oke, terima kasih. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafun. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun habir. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Dr. Arsyad Abdul Ghani MPD. Yang saya hormati pula Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Mataram Ibunda Hafsah. Selamat datang Bunda, terima kasih atas arahan dan bimbingannya. Beliau merupakan bagian kemahasiswaan yang selalu mensupport. Baik, yang saya hormati pula kepada Kepala Biro, Bagian Kehumas, dan seluruh dekan Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati pula Presiden Mahasiswa Umat Abang Daiman Sah selaku figur muda yang hari ini saya pikir mampu memberikan yang terbaik untuk Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan yang saya hormati pula Abangda Ardin selaku Ketua DPM Universitas Muhammadiyah Mataram, salah satu anak muda hebat yang saya pikir yang memberikan kontribusi penuh untuk panggung ini. Saya pikir begitu. Ya, yang saya hormati pula ya kepada seluruh kepanitiaan yang tidak saya bisa sebutkan namanya satu persatu. Tangisan, haru dan bangga saya bisa berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Saya tidak bisa berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian ya, tanpa support, tanpa kerja keras saudara-saudara sekalian. Saya pikir ini adalah momentum yang sangat luar biasa. 1 minggu ya kami mempersiapkan ini. Ini waktu yang sangat mepet menurut saya, tapi begitulah keadaannya. Tapi saya sudah cukup maksimal. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada
pagi hari yang cerah di bawah sinar matahari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersua dan bertatap muka. Dan sholawat serta salam saya selalu curahkan kepada baginda, yaitu sang Master of Training, sang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adik-adik mahasiswa baru umat, selamat datang di Universitas Muhammadiyah Mataram. Ya, saya ucapkan Anda adalah bagian daripada kita semua. Karena Anda sudah berdiri di sini, saya katakan Anda sekalian adalah bagian daripada kami. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekaligus saya ingin memperkenalkan bahwa IMM bukan hanya sekedar ikatan mahasiswa Muhammadiyah, tapi IMM ini merupakan salah satu ladang dakwah untuk kemudian memperjuangkan agama Islam, sebagaimana Rasulullah SAW memperjuangkan Islam pada masanya, di mana pembantaian, di mana pengkhianatan, di mana pembunuhan terjadi dan pemerkosaan terjadi, saudara-saudara sekalian. Maka inilah saya tunjukkan bahwa IMM itu memperjuangkan hal yang demikian. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa di dalam IMM itu ada 3 item yang penting yang perlu diketahui oleh adik-adik sekalian. Yang pertama, religius. Seorang yang berorganisasi atau yang berada di dalam IMM itu dia harus religius. Dalam artian ketika Tuhan atau ketika azan sudah berkumandang, ada getaran di dalam hatinya, dia ingin pergi ke masjid. Setidaknya itu yang paling kecil. Kemudian yang kedua, intelektualitas. Intelektualitas adalah kecerdasan yang dimana dia mampu memberikan yang terbaik untuk orang lain, ya, untuk semua orang, bahkan untuk ibu dan bapaknya. Kemudian yang ketiga, humanitas. Ya, ketika dia melihat ibu yang berjalan di pinggir jalan atau nenek tua yang sudah tidak mampu lagi berdiri, dia memberikan sesuap nasi. Itulah yang disebut humanitas dalam pikiran saya. Dia memberikan satu atau kehidupan untuk orang lain. Terus saya ingin sampaikan bahwa IMM ini bukan hanya saja di lingkungan Muhammadiyah, tetapi sudah berada di Malaysia dan lain sebagainya. Dan ini organisasi yang sudah internasional, adik-adik sekalian. Maka saya perlu sampaikan biar tidak miss dan tidak salah paham dengan IMM. Terus saya ingin sampaikan bahwa Anda yang berada di sini adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Dulu seorang founding father yang ingin memperjuangkan, yang ingin memerdekakan bangsa ini tidak bisa berkumpul seperti ini, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena 350 tahun lamanya kita dijajah. Betapa hinanya bangsa ini, saudara-saudara sekalian. Saya pikir begitu. Ya, 350 tahun lamanya. Betapa pedih dan betapa perihnya hati kita ketika dijajah seperti itu. Saya tidak mau lagi dijajah seperti itu, baik secara pikiran maupun ya secara fisik. Saya tidak mau lagi seperti itu. Itu yang saya tekankan kepada seluruh kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Terus yang kedua, saya ingin sampaikan untuk memerdekakan bangsa ini, itu tidak terlepas dari orang-orang yang berada di dalam lingkungan Muhammadiyah, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mendirikan pendidikan pada tahun 1912, di mana dia mengorbankan harta, tahta, bahkan dia meninggalkan rumahnya hanya untuk ya ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa ini agar tidak lagi dijajah. Kemudian R.A. Kartini, di mana dia memberikan harta bahkan pikirannya. Kenapa buku habis terbitlah terang itu tertib? Itu kemudian ada makna yang mendalam yang harus disampaikan kepada seluruh adik-adik mahasiswa baru ini, bahwa R.A. Kartini itu bukan hanya sekedar R.A. Kartini, tetapi dia merupakan orang yang mengajar dengan sepenuh hati, tidak pernah lelah dan tidak pernah letih. Ketika terbit matahari, dia masih saja menulis. Saudara-saudara sekalian, begitulah seorang perempuan sejati menurut saya. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa hanya ada 3 pengabdian yang saya tahu. Yang pertama, mengabdi kepada manusia. Ketika kita telah mengabdi kepada manusia, maka pengabdian itu akan diberi apresiasi.
Yang kedua adalah mengabdi kepada ibu. Maka ketika Anda turun dari tangga rumah Anda dan Anda datang ke sini, itu adalah bentuk daripada pengabdian Anda kepada ibu Anda. Anda harus memperjuangkan pengabdian itu. Terus yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketika Anda telah mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa, maka saya yakin seluruh alam ini akan mengamini apa yang menjadi keinginan Anda. Innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu tergantung daripada niat kita. Kalau kita niatnya untuk sekolah, maka saya yakin kita akan selesaikan dengan kesekolahan kita. Kemudian dalam surat Muhammad ayat 7 dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ketika kita menolong agama Allah itu bukan hanya sekedar ceramah, tetapi semua yang berkaitan dengan agama itu adalah menolong daripada agama Allah. Maka ketika kita telah menolong agama Allah, maka kedudukan kita akan diteguhkan. Itu yang saya ketahui, dan itu bunyi Al-Quran, bukan bunyi saya, dan itu yang saya yakini sampai hari ini. Maka kenapa kemudian Sultan Syahrir mengatakan bahwa hidup yang tidak pernah dipertaruhkan maka sulit untuk dimenangkan. Ketika Anda tidak mempertaruhkan hidup Anda datang ke sini untuk sekolah, maka saya yakin omong kosong, nihil yang namanya kesuksesan itu. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa ya, tetaplah belajar sampai kita tidak bisa berbahasa dan berjumpa. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobarsa, disilakan. Cek, sebelum saya mulai mungkin Pak Wapres saya boleh menemani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda, apalagi penerus bangsa, harus semangat kawan-kawanku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah melimpahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua, sehingga pada hari ini di tengah pandemi COVID-19 kita masih berjumpa dan diberikan nikmat kesehatan. Salam dan salawat tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini, kawan-kawanku semua. Yang saya hormati Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang saya hormati Bunda Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Mataram, yang saya hormati BPH Universitas Muhammadiyah Mataram, yang saya hormati seluruh dekan dan wakil dekan se-Universitas Muhammadiyah Mataram, yang saya hormati pula Ketua DPM Universitas Muhammadiyah Mataram, Ketua Korkom Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, teman-temanku semua. Pertama yang ingin saya sampaikan, saya mengucapkan kepada kawan-kawanku semua, calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Mataram, selamat datang di kampus kami, kampus hijau, gerbongnya para aktivis yang selalu membelah kebenaran, kawan-kawanku semua. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-temanku semua yang sudah memilih Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai tempat membina diri, mengemban
seluruh amanah-amanah dari orang tua teman-teman yang sudah dibawa kemari. Yang pertama, kawan-kawanku semua, ada berbagai banyak tugas mahasiswa. Yang pertama, sebagai agen of change. Agen of change adalah agen perubahan, kawan-kawanku semua. Ketika kita duduk datang ke dunia kampus, ke dunia perguruan tinggi, ketika kita dimanatkan sebagai mahasiswa, maka salah satu yang melekat pada kita adalah agen of change atau agen perubahan, kawan-kawanku semua. Jika seorang pemuda, seorang mahasiswa tidak dapat melakukan perubahan bahkan pada dirinya, maka yang melekat dalam dirinya sebagai mahasiswa hanya omong kosong, kawan-kawanku semua. Jangan memikirkan untuk merubah yang lain, bahkan datang tepat waktu pun kita tidak bisa. Saya datang di sini jam 6.30, hanya beberapa orang saja yang datang. Saya datang mas jam 5.30, mohon maaf, hanya beberapa orang saja yang datang. Panitia pun juga begitu. Maka semua jangan berharap merubah hal yang besar. Tepat waktu saja kita tidak bisa, kawan-kawan. Yang kedua, kawan-kawanku semua, kita sebagai agen of perubahan, kawan-kawan, yang mengontrol, yang akan merubah diri kita masing-masing sebagai mahasiswa yang penuh dengan tanggung jawab, beban, bahkan beban orang tua, beban negara akan disemanatkan pada kawan-kawanku semua, pada kita semua yang hari ini yang menjadi pemuda dan mahasiswa. Oleh sebab itu, kawan-kawanku semua, kita hari ini datang ke Universitas Muhammadiyah Mataram memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa. Jangan dikira kita hanya akan mementingkan diri pribadi, kawan-kawanku semua. Datang kuliah hanya mementingkan IPK, kawan-kawanku semua, tapi lupa ada masyarakatnya kita yang tidak makan, ada orang-orang di sekitar kita yang tidak dapat tempat tinggal. Maka di mana kita yang disemanatkan sebagai agen of perubahan? Oleh sebab itu, kawan-kawanku semua, di dunia perkuliahan menjadi mahasiswa bukan hanya kita yang akan memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita juga harus memikirkan kehidupan orang lain. Karena kita sudah disemanatkan sebagai agen of change, sebagai mahasiswa. Maka dari itu perlu di sini kita akan ditempa dan dibina, kawan-kawanku semua. Jangan dikira karena sering kita belajar hanya untuk diri sendiri, tidak, kawan-kawanku semua. Tetapi kita akan belajar, kita akan ditimpa di sini untuk orang lain, untuk berguna bagi bangsa dan negara, kawan-kawanku semua. Yang ketiga, kita adalah agen of Iron Stock. Kita adalah stok generasi bangsa yang akan meneruskan founding father kita, yang meneruskan estafet kepemimpinan, bukan hanya di dalam lingkungan kita, kawan-kawan, tetapi di bangsa dan negara ini. Kita adalah orang-orang yang akan meneruskan nantinya. Belum tentu saya yang berdiri di sini akan di atas teman-teman nantinya. Bisa jadi teman-teman yang di bawah akan menjadi DPR, akan menjadi presiden nantinya. Karena kita adalah agen of Iron Stock, kawan-kawan, stok generasi bangsa yang dimiliki bangsa hari ini. Maka perlulah berbangga kita yang hari ini datang ke sini menempa diri, kawan-kawanku semua. Banyak saudara-saudara kita, banyak teman-teman kita yang hari ini tidak bisa merasakan hal yang sama dengan kita, duduk di sini untuk ditempa dan dibina. Banyak saudara-saudara kita yang ingin hal yang sama, kuliah dan lain sebagainya, tapi masih tidak sempat, kawan-kawanku semua. Maka teman-teman yang berada di sini harus menggunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya, karena teman-teman adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang dipilih sebagai penerus bangsa nantinya. Karena kita semua adalah orang dipilih untuk menjadikan penerus bangsa nantinya, kawan-kawanku semua. Maka dari itu harapannya kita semua adalah kita akan menjadi penerus bangsa. Angkat tangan kanan maupun tangan kiri, kawan-kawanku semua, sebentuk semangat dan perjuangan kita pada hari ini. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Maka saya mohon kawan-kawanku berdiri sebucap ikrar dan sumpah mahasiswa semua, kawan-kawanku semua. Silakan teman-temanku semua, adik-adikku semua, kawan-kawanku semua untuk berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan ikrar sumpah
sebagai mahasiswa. Selangkah tangan kanannya, sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Sekian kawan-kawanku semua, maka dari itu kita sudah disemangatkan menjadi mahasiswa. Kita bersumpah untuk sudah menjadi mahasiswa, maka menjadi mahasiswa harus berguna bagi orang lain dan orang-orang di sekitar kita, kawan-kawanku semua. Seperti yang dikatakan founding father kita, presiden pertama kita, beliau berkata bahwasannya, saya hanya membutuhkan 10 pemuda untuk mengguncang dunia ini. Maka di sini ada ratusan pemuda-pemudi yang hadir. Maka bukan hanya dunia yang akan diguncangkan, tapi seluruh alam semesta ini akan diguncangkan dengan intelektual kita, kawan-kawanku semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali kawan-kawan. Baik, sambutan terakhir oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus membuka acara dengan resmi kepada Ayahanda Dr. Haji Arsad Abdul Ghani MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Mataram, hadir. Saya hormati Direktur Pasca Sarjana, para dekan yang sempat hadir, para wakil dekan, kepala biro, kepala lembaga, kepala UPT. Yang saya banggakan Presiden Mahasiswa Umat, Ketua DPM Umat, Ketua Korkom Umat dan seluruh jajarannya. Dan saya banggakan para panitia penyelenggara PKKPM dan PKN. Dan yang sangat banggakan adalah anak-anakku mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2021. Pertama, tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa bagi kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Karena itulah nikmat yang menggerakkan dalam sendi-sendi kehidupan kita. Tanpa keimanan dan tanpa nilai-nilai Islam, maka sulit kita itu bisa membangun subuh, kemudian pagi-pagi datang ke kampus. Karena ada setitik iman dalam kalbu kita, itulah yang menggerakkan untuk seluruh aktivitas hidup kita. Nikmat yang kedua adalah nikmat kesehatan. Kalau kita tidak sehat, maka tidak bisa juga kita hadir di tempat ini. Kemudian ada kesempatan.
Kalau kita tidak sempat, mungkin ada aktivitas lain yang tidak mungkin kita bisa tinggalkan, maka itu juga sulit kita untuk bisa hadir di tempat ini. Nah, oleh karena itu patut kita syukuri, saudara-saudara, anak-anakku semua. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku akan melipat gandakan kenikmatan itu. Tetapi siapa yang kufur, tidak menerima nikmatku itu, mengkufuri nikmatku, maka tunggulah azabku. Hadirin saya hormati, yang pertama saya sampaikan kepada anak-anakku semua, mahasiswa baru, selamat datang, selamat bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Mataram, kampus Islami. Ya, Muhammadiyah Mataram adalah kampus Islami. Namun demikian, yang kuliah di kampus ini tidak hanya umat Islam, tidak hanya orang Islam. Saudara-saudara kita yang beragama selain Islam juga bisa kuliah di tempat ini. Nanti saudara-saudara akan bertemu, ada teman-teman saudara kita yang dari agama Hindu, dari agama Katolik, dari Protestan, dari Buddha, bahkan mungkin dari Konghucu. Karena memang kampus ini atau Muhammadiyah lahir untuk bangsa, bukan untuk satu kelompok, tetapi visinya adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah untuk berbuat kemaksiatan atau berbuat buruk. Ya, hadirin hormati, tahun lalu sejak bulan Maret tahun 2020 negara kita bahkan dunia dilanda bencana yang namanya COVID-19, yang sehingga aktivitas manusia di seluruh dunia dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena penyebaran virus COVID itu ada beberapa jalur, yaitu ketika orang berkerumun, karena dia bisa menyebar dari manusia ke manusia. Nah, sehingga dalam protokol COVID kita diwajibkan untuk menggunakan masker, karena penyebaran virus ini adalah lewat mulut dan hidung manusia, sehingga kita dalam berbicara, dalam berkomunikasi tidak terinfeksi atau tidak tersebar oleh virus itu melalui mulut maupun hidung, sehingga dianjurkan pada kita untuk menggunakan masker. Kemudian kita tidak berkerumunan, tidak bersalam-salaman, karena bisa menyebar virus ini melalui tangan, sehingga kita cukup sekarang dengan cara seperti ini saja, atau cukup gini saja, Assalamualaikum, selesai, kan begitu. Jadi tidak perlu itulah diatur, tapi kita ikuti saja. Karena itu kita orang Muhammadiyah percaya dengan hasil-hasil kajian keilmuan, karena kajian para ilmuwan di bidang kedokteran seperti itu ya kita ikuti. Jangan dikaitkan dengan persoalan akidah, tidak ada hubungan dengan persoalan akidah. Kenapa harus salam seperti ini? Ya, kalau tidak mau seperti ini, udah Assalamualaikum, selesai. Karena penyebaran virus ini bisa melalui tangan manusia, antar manusia. Nah, ini harus saya pahami dulu ya. Nah, yang ketiga, saya merasa bangga melihat mulai dari ketua panitia, kemudian ketua Korkom Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian tadi hadir tampil Presiden Mahasiswa Umat. Inilah kalian melihat seniormu, kakak kamu menjadi calon pemimpin di masa depan. Karena memang masa depan adalah milik generasi muda, bukan miliknya orang tua. Karena adalah generasi pewaris masa depan. Jadi pemimpin masa depan persiap itu. Sekali lagi, masa depan adalah milik generasi muda. Kalian generasi muda adalah pemilik masa depan. Kami ini kan sebentar lagi selesai, akan berlanjut, bahkan mungkin lebih dulu mati dari sisi usia. Walaupun meninggal itu tidak kenal usia, tidak kenal umur, tetapi secara biologis sepertilah terjadi regenerasi kepemimpinan itu. Nah, tadi cukup bagus kalau saudara merenungi pidato senior-seniormu. Persiapkanlah diri. Perguruan tinggi
menyiapkan kader-kader pewaris masa depan itu, baik itulah kader umat, kader bangsa, dan kader apalagi untuk masyarakat. Nah, itulah yang disiapkan kalian saudara-saudara hadir di sini, mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin di masa depan. Minimal pemimpin dalam diri sendiri, pemimpin dalam lingkungan keluarga, pemimpin dalam lingkungan tetangga, kampung, bahkan sampai pemimpin nasional, menjadi pemimpin bangsa seperti presiden, bisa menjadi pemimpin lembaga-lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif. Itu disiapkan. Tidak mungkin kalian akan bisa meraih itu tanpa melalui proses pendidikan. Nah, oleh karena itu Universitas Muhammadiyah seluruh Indonesia secara menyeluruh adalah menyiapkan kader-kader sumber daya manusia yang memiliki ketangguhan intelektual, ketangguhan iman, kemudian ketangguhan secara fisik dalam menghadapi berbagai situasi, kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, perguruan tinggi Muhammadiyah adalah amal usaha Perserikatan Muhammadiyah. Nah, ketika saudara bergabung, saudara secara otomatis menjadi anggota Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah organisasi dakwah yang bertujuan menjunjung tinggi agama Islam dalam rangka tercapainya masyarakat yang sebenar-benarnya. Apa masyarakat sebenar-benarnya? Masyarakat yang melaksanakan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hanya berdasarkan pendapat-pendapat orang, bukan hanya berdasarkan pendapat-pendapat orang-orang di jalanan, tetapi berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah yang menjadi fatwanya Rasulullah, baik dalam ucapan, perbuatan, tingkah laku. Rasulullah itulah yang diikuti oleh warga perserikatan. Itulah yang dimaksud dengan masyarakat utama. Nah, oleh karena itu saudara-saudara nanti jangan kaget, ada perbedaan dengan perguruan tinggi lain. Muhammadiyah kalau di perguruan tinggi kita kenal dengan Tridharma perguruan tinggi. Ada 3 dharma, ada pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Tapi bagi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, karena sekarang sudah ada Universitas Aisyah, ada tambahan 1 menjadi Catur Dharma perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Apa dharma yang keempat? Adalah Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Sehingga bagi mahasiswa Muhammadiyah Aisyah ada secara internal wajib menjadi anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Maka tampil dengan jaket merahnya, kebanggaan bagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kemudian untuk mendidik saudara di bidang kaderisasi keilmuan, ada Badan Eksekutif Mahasiswa, ada Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada berbagai macam UKM dari unit kegiatan mahasiswa sesuai dengan bakat dan minat saudara-saudara. Silakan nanti dipilih sesuai dengan bakat dan minat yang oleh saudara-saudara. Coba bayangkan kalau kalian lihat tampil 2 MC yang membawa acara di mahasiswa, ini sudah bisa menjadi profesional. Seorang pembawa acara sekarang dibayar mahal secara profesional. Itu sudah menjadi sebuah keterampilan, soft skill yang dimiliki oleh mahasiswa. Kalau mereka tidak pernah aktif di MM atau di BEM, tidak mungkin mereka bisa menjadi pembawa acara yang baik. Tadi ada paduan suara dengan jaket merahnya IMM menyanyikan mars, ada mars Muhammadiyah, ada mars apalagi tadi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau lagu kebangsaan Indonesia Raya kan otomatis kita dari manapun pasti hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya, karena itu menjadi milik seluruh bangsa. Tetapi namanya Mars Muhammadiyah, Mars IMM, Mars Muhammadiyah hanya dimiliki oleh mereka yang kuliah atau aktif di Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah. Nah, besok pasti akan diajarkan. Kalau kalian merenungi dengan sungguh-sungguh syair-syair dari Mars itu akan membangkitkan semangat kita. Nah, itu penting itu. Jadi ini baru diperdengarkan. Nanti ketika kuliah, ketika bergabung dengan setelah ini kan kalian akan ikut Baitul Arkam, pasti harus itu belajar Mars Muhammadiyah, Mars IMM, ada Nasihatul Aisyah nantinya, ada Mars Aisyah. Itu semua dalam rangka membangkitkan semangat kita dalam berprestasi, dalam berjuang. Anak-anakku yang berbahagia, Muhammadiyah tidak berdiri sendiri, tentu berkolaborasi dengan berbagai komponen bangsa, tidak hidup eksklusif. Jangan menganggap Muhammadiyah eksklusif. Dalam membangun bangsa ini berkolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Ada saudara kita, baik sesama Islam maupun Islam, kita dalam membangun bangsa secara bersama-sama. Karena membangun bangsa ini tidak bisa dilakukan oleh sekelompok orang, tetapi harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu juga saudara-saudara Muhammadiyah akan mempersiapkan saudara mahasiswa untuk membangun bangsa berkolaborasi dengan seluruh komponen bangsa. Baik sesama Islam, sebenarnya ada teman-teman Nahdlatul Ulama, ada Nahdlatul Watan, ada macam-macam ormas keagamaan, kemudian ada juga teman-teman beragama Hindu, Kristen, kemudian juga di Konghucu. Semua agama diakui oleh bangsa kita menjadi mitra, menjadi teman-teman kita, berkolaborasi dalam rangka membangun bangsa. Tidak ada hidup eksklusif dalam Muhammadiyah, tapi kita harus inklusif, bisa bergaul dengan siapa saja. Tetapi tetap berkomitmen bagi yang beragama Islam adalah tetap beriman kepada Allah, kemudian rukun iman, rukun Islam menjadi keteguhan hati kita. Sehingga tadi Ketua IMM Komisariat Korkomnya menyampaikan paling tidak dalam diri saudara ada setitik. Ketika azan tiba, hayya 'alas salat, mari melaksanakan sholat, hayya 'alal falah untuk meraih kemenangan. Tergetuk hati kita, tergerak hati kita untuk segera menuju ke tempat sholat. Jangan ada orang azan, asik saja kita ngobrol, apalagi sambil merokok, sambil minum kopi. Nah, itu aja kan Ketua IMM itu dakwah. Apabila satu ini bisa terlaksana dengan baik, semua mahasiswa Muhammadiyah Mataram ini ketika dengar azan sudah menuju ke masjid, itulah dakwah yang sudah sukses dilakukan oleh Ketua Korkom. Ajakan yang luar biasa itu. Tidak ada panggilan yang lebih baik dari panggilan Allah. Tidak ada. Kita dipanggil oleh siapa saja, disuruh datang oleh panitia jam 7 kalian sudah datang, apalagi memenuhi panggilan Allah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, anak-anak semua, dalam tata pergaulan ada hak, ada kewajiban. Saudara-saudara sebagai mahasiswa punya hak untuk memperoleh pelayanan di dalam kampus Muhammadiyah Mataram, baik pelayanan bidang akademik, administrasi, pelayanan kemahasiswaan. Itulah hak saudara. Tetapi juga ada kewajiban, karena hak dan kewajiban dua hal yang tidak terpisahkan. Jangan hanya menuntut kewajiban, jangan menuntut hak tetapi kita tidak melaksanakan kewajiban. Harus ada keseimbangan. Adalah hak dan kewajiban itu harus jalan seimbang. Nah, jadi hak kewajiban mahasiswa nanti akan diperdalam ketika saudara jadi mahasiswa. Nanti saudara akan dibagikan buku panduan, baik panduan akademik maupun panduan kemahasiswaan yang harus dimiliki oleh saudara-saudara. Ada nanti kalian dapat buku pengembangan al-Islam dan kemuhammadian. Bagaimana tuntunan berwudu, tuntunan sholat, tuntunan berkomunikasi dengan masyarakat, tuntunan dalam pergaulan kehidupan dengan tetangga, dengan teman, bagaimana berpakaian masuk dalam kampus, itu semua sudah diatur. Itu menjadi kewajiban saudara. Dijaga sama dengan sekarang dalam COVID ini. Kewajiban kita ingin melaksanakan PKKMB secara offline, secara tatap muka, tetapi ada kewajiban menjaga protokol kesehatan. Kalau tidak memakai masker, tidak menjaga jarak,
nanti datang polisi membubarkan kita ini. Nah, karena itu adalah kita sudah meminta hak kita untuk melaksanakan tatap muka seperti ini, tetapi ada namanya protokol kesehatan yang harus kita wajib laksanakan. Itu tuntutan baru pemerintah atau Satgas Covid itu memberi izin kepada kita untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Nah, oleh karena itu saya minta kepada anak semua, mari kita taat aturan itu. Karena manusia yang baik adalah manusia yang taat kepada hak-hak dan kewajiban itu. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nanti anak-anak semua akan diperdalam, karena setelah ini kalian akan dilanjutkan di ruang kelas. Nah, saya minta kepada panitia, jaga adik-adikmu dengan baik. Ya, kalau belum sarapan, sarapan dulu. Jangan sampai nanti karena sudah biasa sarapan, tidak sarapan, kemudian pingsan. Itu menjadi beban panitia ya. Jadi ketua panitia harus bertanggung jawab ini. Jadi saudara-saudara ini hadir akan merasakan bagaimana kebahagiaan bergaul, berkomunikasi dengan senior-seniormu yang baik. Jangan nanti ada kesan bahwa mahasiswa baru dihukum, disiksa, itu tidak boleh terjadi. Karena memang saudara-saudara oleh senior semua akan dibimbing, dibina bagaimana menjadi mahasiswa yang baik ketika masuk dalam seketika nanti setelah mulai kuliah itu. Karena namanya kalian akan diperkenalkan, inilah kampus, ini tata tertibnya, ini hak dan ini kewajiban saudara. Itulah senior semua akan sampaikan nanti. Saya kira itu hadirin hormati, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita tidak ada halangan. Karena apa saudara? Setiap pekan pemerintah mengevaluasi PKKM ini, PPKM ya, dievaluasi. Besok hari Selasa PPKM untuk evaluasi pekan ini. Karena setiap pekan, setiap hari Senin sore dievaluasi. Karena namanya sekarang ada level 1, level 2, level 3, level 4. Sekarang kita di Kota Mataram dan pada umumnya di NTB berada di level 3. Di level 3 itu boleh ada pertemuan, tapi pertemuan terbatas. Kalau di level 4 tidak boleh sama sekali ada pertemuan. Nah, kita berharap kita tidak naik ke level 4 tetapi bisa turun ke level 2 bahkan level 1 dan bila perlu tidak ada level-level lagi. Nah, ini perlu dijaga dengan baik. Kalau naik ke level 4, stop. Itu tidak boleh dilanjutkan. Nah, karena nanti sore akan ada pengumuman pemerintah, Kota Mataram masih ada level 3 atau turun ke level 2 atau naik ke level 4. Tapi perkembangan beberapa hari ini kita ikuti di media bahwa kita sudah mulai turun secara drastis di seluruh wilayah NTB. Mudah-mudahan evaluasi pengumuman pemerintah nanti malam itu Kota Mataram bisa minimal bertahan di level 3 atau turun di level 2. Saya kira itu, mari kita sama-sama membaca basmalah untuk memulai kegiatan kita dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita bisa terlaksana sampai akhir sesuai dengan jadwal dilakukan oleh panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan PKKMB Universitas Muhammadiyah Mataram untuk mahasiswa baru angkatan 2021-2022 resmi kita nyatakan dimulai. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kakak kamu menutup salam itu billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Itu salamnya IMM. Nah, kalau saya sudah tutup salam itu Muhammadiyah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Kalau waktu IMM harus billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk apa itu? Kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tetap di tempat ayahanda karena selanjutnya pelepasan balon udara PKKMB Universitas Muhammadiyah Mataram 2021. Mohon kesediaan BPH Universitas Muhammadiyah Mataram, para wakil rektor, presiden mahasiswa dan ketua koordinator Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Mataram untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Oh, di bawah nggih ayahanda.
Oh ya, beserta Ketua DPM Universitas. silakan. Tiap peserta boleh berdiri untuk melakukan sesi foto bersama. Cek. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum kami menutup acara ini, izinkanlah saya, Julkaida, dan rekan saya, Agus Salim, sebagai bos dalam seremoni menyampaikan permohonan maaf apabila tersuah kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. dan marilah kita tutup sama-sama acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon kesediaan panitia bagian Pupdekdo untuk mengambil sesi dokumentasi di bagian. Peserta PKKMB boleh untuk duduk dulu. Ya, kami serahkan teman-teman.
Oke, sip. Iya, tokoh ini. Kopi.